setiap orang akan mati. Aku juga akan mati. Tapi satu yang aku imani, aku nggak boleh mati karena COVID. Aku tidak akan mati karena COVID. Welcome to podcast Kikomen. Halo Bu Dame, sehat? Saya sehat sekali. Terima kasih buat waktunya. Iya. Ini apa Pak? Itu mesin tik. Itu mesin zaman ngetik zaman dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di channel Dikamel ini. Sehat selalu. Ya, mudah ada rezeki. Ketiga anak sehat ya. Amin. Bu Dame, apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang seperti biasa masih bekerja di sebuah instansi. Kerja di mana, Bang? Kakak udah sebutkan aja. Gak apa-apa ya. Masih bekerja di sebuah instansi pendidikan di Universitas Batam. Universitas Batam, tempat saya dulu kuliah. Iya. Dulu kita satu angkatan ya. Iya. Aku sarjana hukum, dirimu Kebidanan. Iya, kita benar. jumpa pada saat Natal. dan jumpa terakhir juga pas sidang di pengadilan negeri. Iya, benar. Jadi sekarang titel apa? Alimania Kebidanan. Apa itu singkatannya? AMD Kap. AMD. Itu S1 ya? Enggak, itu D3. D3. Makanya sekarang aku ngambil S1 hukum. Oh, sekarang ngambil S1 hukum. Lagi skripsi. Ibu skripsi wow, cepat juga ya. Gak Ibu terasa. ini sudah apa tadi, kebidanan, ambil lagi sarjana hukum. Ini cinta sama pendidikan atau karena membuang waktu? Beda-beda tipis soalnya, yang buang waktu sama cinta pendidikan. Kalau cinta pendidikan berarti sering belajar. Kalau dibilang cinta pendidikan pasti ya, karena kan belajar itu kan sampai kita menua juga kita bisa belajar kan. Belajar itu nggak pandang umur. Cuman mungkin karena S1 hukum itu kan basically kan aku bekerja di HR, di bagian SDM gitu, kepala kepegawaian, dan otomatis kan antara ilmu hukumku dengan pekerjaanku, job desk itu harus matching gitu. Oh, harus sejalan ya. Iya, makanya ambil bagian. Berarti terpaksa. Enggak terpaksa juga. Tapi harus matching. Berarti terpaksa kan? Enggak Karena juga sih. ini HRD. Tuntutan peran ya. Iya kan? Jadi macam terpaksa, bukan karena cinta. Pertama kali aku akuin itu kayak tuntutan peran gitu. Tapi seiring waktu aku mulai masuk kuliah mempelajari tentang hukum, aku merasa bahwa soulnya dapat di situ gitu. My soul is there gitu. Nah. Berarti jati diri pun ada di sana. Betul sekali. Berarti kebidanan. Bapak bangga kan jadi orang hukum kan? Jadi pengacara. Saya sangat bangga. Gitu. Dan Jadi saya sekarang ngerasain. nggak bangga kebidanan. Oh bangga. Saya bangga. Terus berarti di kebidanan nggak dapat. ya? Nggak dapat feelnya kan? Enggak, saya mikirnya gini Pak. Yang penting kan bidan itu ya aku pakai untuk modal aku menjaga diri aku dan anak-anakku serta orang sekitarku. Makanya ngambil hukum. Ilmu kesehatanku itu. Oh, kesehatan. Kalau hukum itu ya seiring waktu kan ilmu perlu di-upgrade Pak, gitu Iya, kan. betul. Dan aku lebih tertarik, aku merasakan jiwaku itu ada di situ gitu. Di hukum. Di hukum. Jadi karena enak juga hukum ini kalau dipelajari, karena hukum ini kan selalu berkembang. Iya benar sekali. Kemarin nggak ada bilang gemuk nggak dipidana, sekarang dipidana. Iya, body shaming. Undang-undang ITE. Jadi memang enak kalau kita belajar hukum karena dia selalu mengikuti perkembangan Iya, zaman. Iya, tapi kalau kebidanan juga ya kesehatan. karena sakit virus ini, contohnya virus corona ini, ya kan kita nggak tahu, tiba-tiba ada. Iya, benar. Dipaksa semua untuk belajar di sana. Itu tisu. Iya, udah. Nah, untuk belajar. Oke, aku mau tanya ini tentang, berarti tadi mau sarjana hukum, mau skripsi ya? Iya. Skripsi berarti semester 8 sekarang, 7? Kan gue konversi ya, jadi semester 6 lah. Semester Kan 3 tahun. Kan konversi, kan nilai-nilai MKDU ku kan diambil. Kok bisa 3 tahun? Bukannya 4 tahun? Iya, harusnya 4 tahun. Cuman kan dari bidan itu kan ada nilai dasar matik umum yang bisa dipakai. Iya. Jadi Bapak mau bertanya tentang apa nih? Topik kita hari ini tentang apa ya Pak? Topik kita hari ini tentang alumni COVID. Karena sebelum Bu Dame saya undang, ada di podcast saya ini alumni juga.
dia bercerita tentang dia kena COVID pertama kali, tapi dia nggak demam, cuma ada flek-flek putih atau hitam katanya di sana, tapi dia sembuh hanya mengkonsumsi jahe, madu, dan air putih. Nah, jadi saya mau tanya juga, mau saya perbandingkan sama apa yang dirasakan beliau. Ibu kan udah 2 kalinya kena COVID. Tahunnya pertama kali kena COVID kapan? Ini yang mana dulu? Yang pertama? Yang pertama? Yang pertama itu tahunnya pertama kali waktu itu batuk ya. Batuk. Nggak langsung batuk sih, pertama sakit kepala dulu. Kepala, terus yang paling terasa itu pegel di sekitar ini nih yang nggak tertahan sama tengkuk gitu ya. Akhirnya sesudah itu di swab itu sebenarnya hasilnya itu reaktif ya. Cuman kan karena waktu itu, ingat nggak sih awal-awal kan kita langsung dikirim ke rumah sakit. Iya, galang jantungan kan. Kalau udah dengar galang udah ada panik. Jadi kan ketakutan beneran gitu. Iya, jadi panik. Terus jadi saat itu di silent, terus akhirnya di rumah, isoman di rumah. Oh, di silent, gak ada yang tahu, cuma diri sendiri yang tahu. Dan beberapa sama orang. beberapa orang. Gitu. Isoman selama berapa? Hampir sebulan. Bisa sembuh? Bisa sembuh, tapi apa ya, sakit sih. Sakitnya gimana? Bisa diceritakan? Batuk kering. Sesudah itu tulang itu serasa gimana ya, kita kayak digebukin orang satu komplek itu gimana, kayak lepas gitu, sakit, apalagi di persendian. Terus tekanan darah tinggi 170, 180 itu tekanan darah ya. Terus demam. Itu yang dirasakan. Iya. Itu kan salah satu sakit yang harus ada penanganan dokter. Iya, seharusnya. Kenapa ibu berani untuk menangani sendiri? Mungkin karena tadi itu dari awal ya, di awal kan kita kalau ke galang itu kita mikirnya ngeri ya. Jadi itu ketakutan itu. Itu ini kan ketahuannya kena kena COVID ini pertama kali hanya keluarga terdekat yang tahu, sama teman-teman terdekat lah. Jadi menjadi pertanyaan, ini nggak menyebarkan ke orang lain, ke anak-anak? Enggak, karena anak-anak itu udah duluan ngalamin daripada aku. Ngalamin tuh, mereka udah duluan sakit. Jadi duluan kena. Mereka udah duluan dengan sakit yang sama seperti aku ini. Gitu. Tiga-tiganya berbarengan, dan mereka diisolasi di rumah sama dokter. Memang dokter anak bilang, Bu, kita nggak tahu ini virus apa, tapi mereka kalau kita lihat hasil darahnya mereka terinfeksi virus. Kita isolasi mandiri aja di rumah. Jadi mereka bertiga udah isolasi duluan di rumah. Sembuh juga? Sembuh. Mereka sembuh lebih cepat dari saya. Seminggu mereka sembuh. Karena kan virus ini, oke, nanti kita bahas itu, berarti tiga-tiga sembuh. Berarti yang menyebarkan virus itu berarti anak-anak. Dapatnya dari anak-anak. Nah, anak-anak dapat dari mana? Waktu itu kan sekolah kan, sekolah dan pulang sekolah sih mereka boleh sakit. Tiga. Masih satu orang pertama, cuman kan ketular gitu ya. Cuman yang lucunya adalah selama saya sakit, selama gua sakit bukan Pak, mereka nggak tertular. Nggak tertular, dekat. Padahal selalu satu kamar pun satu rumah pun nggak tertular. Nggak. Jadi itu yang nomor 3 Eugene sempat demam, tapi 1x24 jam sembuh. Mungkin dia punya imun sendiri gitu, serta Morika terima gitu. Nah. Ya tapi kan katanya kabar-kabar buruk ini kalau udah kita pernah kena, nggak akan kena lagi. Mana? Nggak. Kita akan bisa kena saat imun kita rendah. Saya 2 kali loh Pak. Iya. Yang kedua itu kenanya di mana? Yang kedua itu gimana? Yang kedua itu saya kan baru selesai vaksin tuh 10 hari. Terus ketemu teman yang ternyata dia nggak tahu dia positif. Nggak tahu dia positif. Masuk kantor, ketemu pas kita ngobrol-ngobrol ya, mungkin di situ terpapar. Kondisiku juga aku lagi seminar proposal, jadi kecapean, jadi gampang kenanya
gitu. Nah jadi itu kita ketemu hari Jumat ya. Sabtu dia mulai kabarin, Kak, suamiku positif. Aku mau swab, tolong daftarkan aku. Kalau seandainya aku positif, kakak swab ya. Iya, aku bilang. Terus Sabtu itu aku ngalamin hal aneh. Aku lupa. Kayak orang kebingungan, apapun yang mau aku kerjakan aku lupa. Itu kan salah satu ciri orang terkena COVID, lupa. Masa? Iya, lupa. Gak tahu, baru kali nggak tahu. Kurang fokus. Oh, kurang fokus. Nah gitu. Hari Minggu aku udah merasa nggak enak badan. Oh, hari Jumat aku mulai kehilangan, Sabtu mulai kehilangan penciuman. Senin kepala aku sakit. Sampai semua badan sakit sekali. Jadi aku mikir kayaknya aku kena COVID lagi nih. Karena rasa sakitnya sama. Waktu aku menjijakkan kaki ke lantai bahkan berjalan kepalaku sakit gitu. Oh, kayaknya aku kena COVID lagi nih gitu. Jadi jam 4 sore pulang kantor kuputuskan turun ke rumah sakit. Aku swab dan hasilnya garis 2 dong. Positif. Jadi nggak ada langsung diminta di karantina sendiri atau? Itu swab antigen ya Pak ya. Jadi mengingat aku juga kerja di rumah sakit dan orang juga di situ teman-temanku tahu kalau aku itu punya riwayat hipertensi, mereka sarankan aku dirawat. Jadi dirawat. Oh, dirawat di rumah sakit. Tempat Di aku tes itu Pak bekerja. Selama berapa lama? 9 hari. 9 hari. Apa obat yang sering dikonsumsi di rumah sakit itu? Ya maksudnya biar istilahnya yang bisa menunjang percepatan kesehatan. Kalau berbicara tentang percepatan kesehatan, kita susah mentargetkan apakah si pasien ini cepat sembuh atau enggak Pak, karena COVID itu berhubungan dengan imunitas. Imunitas tiap orang berbeda-beda. Benar ya? Benar. Jadi kalau ada orang bilang COVID itu cuman flu biasa, COVID itu nggak ada gejala sama aku nggak ngerasain apa-apa, itu berarti orang OTG. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala gitu ya, artinya imunitasnya kuat gitu kan. Tapi di beberapa orang kayak aku sendiri, aku berat karena aku komorbiditas, ada penyakit penyerta gitu. Nah, jadi susah kita menjabarkan obat-obat apa aja yang digunakan. Tapi sejauh itu selama aku dirawat, madu aku konsumsi. Madu yang inilah ya, herbal ya. Herbal. Yang mudah didapat lah. Madu, terus jahe, adikku selalu kirimkan itu. Kebetulan aku punya adik laki-laki kan, sama istrinya mereka kirim bandrek terus tiap hari gitu, ganti-ganti gitu. Itu kudapatkan. Itu yang selalu dikonsumsi selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Memangnya saya hamil Pak? Bapak agak fokus deh kayaknya. 9 hari. Itu yang selalu dikonsumsi di luar dari obat-obat yang diberikan dokter. Betul. Jadi gini, kita bicara di COVID pertama, ibu kena dan anak-anak kena, pernah nggak terfikirkan bahwasanya COVID ini sangat menyeramkan? Pernah nggak terfikirkan, karena kan media ini sangat kental untuk menakut-nakuti, ya kan? COVID mati. Pernah nggak terlintas sedih ketika anak-anak melihat mereka terpapar? Waktu COVID pertama itu ketakutan. Karena media benar-benar mencekoki kita dengan berita-berita yang menakutkan gitu. Secara otomatis imunitas kita turun. Pas anak-anak ketakutan juga? Takutnya kenapa? Yang pastinya takut mati Pak. Saya mikirnya itu, takut mati, takut pisah dari anak gitu ya. Cuman seiring waktu kan kita banyak belajar nih tentang COVID. Ternyata COVID itu adalah penyakit yang berhubungan dengan imunitas. Dan imunitas itu akan turun kalau kita tidak memanage pikiran kita sedemikian rupa. Kalau kita sedih, kita kecewa, kita takut, pasti imun turun. Tapi kalau kita bahagia, kita positive thinking, kita saling support, kita menghubungi orang-orang yang kita sayang, pasti imun naik. Itu yang bisa mengalahkan si COVID tadi, si virus tadi. Mau separah apapun dia menyerang organ tubuh kita, selama kita berpikiran positif, kita bahagia, percaya pasti sembuh. Percaya pasti. Jadi percaya enggak karena COVID orang mati? Sebenarnya bukan karena COVID Pak. Kalau aku sendiri yang ngalaminnya bukan karena COVID. Tapi jadi kenapa? Ketakutan yang ada di diri mereka, ketakutan yang menggiring mereka ke kematian. Kalau menurut aku pribadi. Tapi di berita nggak pernah kita lihat atau kita dengar
Dia mati karena ketakutan. Ya karena kan orang tidak mungkin dong mengakuin. Kadang-kala begini Pak, ada tipikal manusia itu mereka tidak mau mengakuin kalau mereka takut gitu. Kenapa mereka nggak mau ngakuin? Nanti orang-orang sekitar, saudara-saudaraku, keluargaku tahu, terus nanti mereka makin khawatir gitu. Nah, kalau aku pribadi ya, waktu pertama kali aku masuk, masuk itu kondisiku fine. Masuk ke rumah sakit yang COVID kedua ya, kondisiku fine. Aku hanya ngalamin tekanan darah, tensi yang agak tinggi gitu. Nah, dan aku tanpa batuk, aku fine, aku bisa ngomong, aku bisa ketawa-ketawa gitu. Cuman kepala aku sakit gitu, sakit banget gitu. Nah, tengah malam itu ada perawat datang, ibu ini ada antivirus gitu ya. Jadi ada antivirusnya diminum 8 butir. 8 butir, jadi dosisnya itu 200 ml kali 8 1600 mg sekali minum. Ya, karena aku orang kesehatan, aku agak shock dong ya. Aku kan nggak tahu penata laksanaannya seperti apa. Mungkin emang prosedur seperti itu ya kita ikutin. Jadi pas aku lihat, aku bilang ini banyak banget. Terus katanya iya Bu, tapi sebelumnya itu efeknya nanti jangan kaget ya Bu. Apa efeknya? Efeknya nanti tenggorokan ibu panas seperti terbakar, tapi jangan kaget. Aku minum dong tengah malam, minum 8 biji. Besok paginya aku kehilangan suara. Wah, itu yang dibilang tenggorokan itu. Terus aku kacaan, itu tenggorokanku yang awalnya baik-baik aja, kayak kita sariawan menguning. Semuanya penuh. Terus akibat sakit di sini kupingku kena. Jadi kupingku itu sakit banget, kedua kupingku, karena kan THT, telinga, hidung, tenggorokan kan satu saluran ya, berhubungan gitu. Nah, cuman aku berusaha menenangkan hatiku walaupun aku ketakutan, apalagi kalau dengar sirene ada yang meninggal. Banyak loh yang meninggal waktu saya dirawat di situ. 1 hari pernah 4 orang gitu. Nah, jadi 1 hari 4 karena COVID. Iya. Jadi aku bilang aku nggak mau mati karena COVID. Aku nggak boleh mati karena COVID. Jadi saat itu hari kedua aku mimisan Pak. Entah pengaruh aku demam atau apa gitu, tapi antivirus aku masih minum. Cuman setiap minum memang efeknya menyakitkan. Aku nggak tahu apakah semua orang ngalamin yang aku alamin, tapi itu yang aku alamin pribadi. Hari ketiga paru-paruku putih. Hari pertama udah putih, hari ketiga paru-paruku makin putih. Aku makin sesak. Cuman aku bilang aku tidak akan pernah menggunakan alat bantu napas. Enggak. Karena pasti ada yang lebih membutuhkan dari aku. Aku nggak boleh pakai itu gitu. Aku harus berusaha. Jadi aku teleponan sama si Grace juga, temanku kan. Dia kan orang puskes, jadi disuruh proning, diajarin gini loh cara proning gitu. Mengatur pernapasan seperti apa. Aku dihubungin mama papaku, diajak berdoa gitu, ditenangkan. Hari ketiga tepat malam dokter datang, aku ngeluh, dok, ini dokter paru ya, dok, paru-paru saya putih dok, dan saya merasa sesak. Diukur saturasi oksigen dalam darahku tuh turun. Seharusnya kan normal 95 ya. Turun jadi 92, 85. Wow, jauh ya? Jauh. Dan situ aku langsung drop sendiri dong. Ini kenapa gitu, sampai malam aku nggak bisa tidur. Hari ketiga sampai malam nggak bisa tidur. Aku bilang, Tuhan, aku udah ngelakuin semua gitu, tapi kenapa nggak sembuh gitu kan. Terus aku mikir kayaknya ini aku ngelakuin dengan kekuatan aku nggak ngelakuin dengan kekuatan dengan Tuhan gitu. Aku nggak berjalan dengan Tuhan, aku berjalan dengan kekuatanku sendiri gitu. Jadi aku mulai berdoa. Terus saat aku berdoa itu tiba-tiba waktu aku bilang amin, kayaknya otakku kebuka. Aku mikir gini, kenapa aku harus minum antivirus? Bukankah seluruh dunia sekarang bingung dengan virus ini dan masih berusaha menemukan apa antivirusnya ini? Nah, sekarang antivirus yang dimasukkan ke aku itu antivirus apa? Buat apa? Jadi langsung aku mikir, besok aku hentikan antivirus. Aku lihat aku seperti apa. Hari keempat, kelima, keenam, aku skip antivirus. Walaupun dikasih, aku simpan. Dan aku masih simpan sampai sekarang, kenang-kenangan tuh. Hari keenam, kondisiku membaik. Dan aku malah udah bilang dokter, Bu, ini bagus banget loh, saturasinya udah naik. Ibu pulang ya. Saya bilang kalau saya pulang, saya menularkan dong untuk orang di rumah dok. Enggak, saya mau bertahan di rumah sakit.
saya gituin. Akhirnya saya di rumah sakit. Berarti intinya biangnya antivirus tadi? Aku nggak bisa mengeluarkan statement seperti itu juga kan, karena kan itu tadi kembali lagi setiap orang kan berbeda-beda keadaan tubuhnya menerima setiap terapi yang diberikan gitu. Nah, Tengah malam jam berapa yang ngantar antivirus itu? jam 12. Kenapa tengah malam ya? Karena aku kan masuk ke rumah sakit itu kan masuk ke ruang isolasi udah jam 10 malam. Oh iya. Berarti di stop antivirus itu, di situ agak membaik. Iya, agak normal semua. Jadi aku sehari-hari hanya mengandalkan obat penurun panas, obat untuk sesakku, obat untuk lambung, terus untuk hipertensiku gitu. Pernah merasa, karena tadi kan cerita 4 orang yang meninggal di rumah sakit satu hari, pernah merasa ketakutan? Sangat manusiawi ya. Kita ketika melihat orang meninggal karena sakit yang sama. Karena sakit yang sama gimana? Kena nggak ke mental Bapak drop ya? Jadi aku sangat ketakutan. Cuman hari ketiga yang aku bilang aku berdoa itu tengah malam, aku berpikir gini, setiap orang akan mati. Aku juga akan mati. Tapi satu yang aku imanin, aku nggak boleh mati karena COVID. Aku tidak akan mati karena COVID. Tidak akan mati karena COVID. Jadi aku mikir gini. Oke Tuhan, aku mati, tapi aku mau mati terhormat. Bukan aku bilang orang mati COVID nggak terhormat, enggak. Cuman ketika COVID itu menghilangkan nilai dan rasa kemanusiaan. Kita kan dulu kalau orang meninggal itu kita bisa lihat tuh, gitu. Kita bisa sentuh, kita bisa antar ke kuburan. Sementara dengan COVID gimana? Langsung diisolasi, langsung dilakban. Langsung di wrapping, langsung di ini, langsung masuk ke dalam ini kan upacara seadanya, upacara agama seadanya. Gitu. Nah, jadi aku mikir gini, aku mau mati terhormat gitu. Aku mau mati terhormat seperti orang Batak. Ya aku mensupport diri aku sendiri dong gitu. Bukan aku pengen mati, enggak. Cuman aku berpikir kalau aku mati, aku harus mati terhormat. Dalam artian anak-anakku di sekitarku, keluargaku di sekitarku, ada pendeta yang mendoakanku di rumah sebelum aku diantar ke peristirahatan untuk terakhir. Itu yang aku ini kan. Jadi enggak ada kamu nggak boleh mati karena ini hanya perlu biasa. Ayo fighting gitu. Jadi itulah yang membuat imun kita kuat, semangat dan dukungan dari teman-teman sahabat ya, dari anak-anak. Ada aku baca di media sosial Bu Dame yang mengatakan orang mati bukan karena COVID, tapi karena rasa ketakutan. Iya, aku ada tulis itu. Ada di Facebook Bu Dame kan, selama Bu Dame kena COVID, Bu Dame merasakan bahwa COVID ini sebenarnya nggak bisa mematikan, yang mematikan rasa khawatir. Yap, betul. Kenapa bisa terinspirasi menulis begitu? Karena gini, saat aku ketakutan, hari pertama, kedua, ketiga, semuanya drop yang di tubuhku. Saturasiku turun, napasku sesak, semuanya kurasakan. Makin sakit, mimisan. Dan di saat aku memutuskan untuk berjuang dan berpikir positif serta menenangkan diri, semuanya naik dengan sendirinya. Dalam waktu 3 hari aku membaik gitu. Nah, 3 hari dari hari pertama, kedua, ketiga yang parah, hari ke-6 aku membaik. Hari ke-7 aku udah diminta untuk pulang gitu. Jadi memang rasa ingin sembuh dan rasa berjuang senang, bahagia itu sangat mempengaruhi dalam penyembuhan COVID ya. Tapi kan nggak semua bisa orang berpikir begitu, karena begini, COVID ini nggak tahu ya sekarang ya, seiring berjalan waktu COVID ini awalnya ada di Indonesia kita ini adalah suatu penyakit yang seperti aib. That's right. Ya kan, seperti aib. Jadi itu yang membuat mungkin rasa ketakutan itu semakin tinggi. Karena seperti yang Ibu ceritakan pertama kali kena COVID, anak-anak kan merasa nanti takut ketemu orang. Jadi kan aib jadinya. Ya, aib. Jadi berarti sekarang COVID itu hanya flu biasa. Flu biasa yang bisa istilahnya kalau ini flu biasa nih. Jadi imun kita naik, begitu ya. Kita harus berpikir seperti itu. Harus berpikir Cuman kalau memang kita ada penyakit penyerta ya memang butuh penanganan dokter. Gak usah, jangan berani-berani untuk mandiri. Mandiri. Karena kan ada beberapa yang memang terlambat karena dia takut ke rumah sakit gitu, yang punya komorbid ya, yang punya penyakit penyerta.
Akhirnya ya udah habis di situ gitu. Dan aku selalu setiap teman-teman dosen yang terpapar, aku langsung hubungin gitu dan aku support. Aku selalu bilang, Pak, itu hanya flu biasa, Bapak harus kuat. Aku ada simpan chat salah satu dosen. Dia kemarin waktu masuk rumah sakit memang aku bantu ya. Dia tuh sampai bilang, makasih doa dan dukungan Dami, katanya kan Sabtu malam saya sudah diizinkan untuk pulang, perkembangan sudah bagus. Terima kasih untuk sholawat yang Dami kirimkan ke saya dan keluarga. Saya merasa tenang sekarang. Alhamdulillah istri saya sudah negatif. Jadi memang apa ya, kita itu harus mendekatkan diri sama Tuhan gitu setiap saat. Jadi apapun dia kan, agamanya ya. Kan Bapak itu Muslim. Jadi aku juga di ruangan waktu ini tiap pagi subuh aku nyalakan lagu gereja gitu. Kalau menjelang sore karena aku tahu teman-temanku yang sebelah pasti Muslim ya, atau rekan-rekan sebelah kamarku, aku buka pintuku, itu kan laptopku itu aku kencangin, aku putar sholawat penyembuh sakit. Karena kan orang lain nggak berani, ibu berani kan. Takut kan kalau orang lain ditegur kan. Ibu kan salah satu orang yang sangat bukan itu. Kita butuh kesenangan, senang sendiri untuk sembuh. Iya. Menyenangkan diri. Berarti sekitar lumayan banyak yang kena. Banyak. Jadi yang terpapar dari saya tuh Pak, itu ada sekitar 4 orang. Merasa bersalah nggak? Sangat. Disitulah kondisi saya turun drastis. Karena saya merasa bersalah sama teman-teman saya gitu. Nah maksudnya sedih gitu. Mana ada yang belum bekerja, jadi mikirnya kok nularin virus gitu. Gimana dia mau sembuh? Tapi kan pada saat itu nggak tahu. Maksudnya? Nggak tahu kita lagi positif. Iya memang. Ya kan? Man, anak-anak itu, Miss nggak usah ngerasa bersalah, nggak apa-apa. Memang udah waktunya kali kena ini, kan semua orang kena ini Miss gitu. Sama seperti dialami Ketra ya. Dia merasa bersalah Sama karena aku. menawarkan ke dirimu. Sama aku. Ada dia minta maaf. Ada dia minta maaf. Gue sedih banget. Dan aku juga minta maaf dong sama semua mereka itu. Maaf ya kakak udah nularin virus gitu. Tapi mereka baik semua sih komennya. Jadi ini kan dua kali terpapar COVID. Jadi saran-saran Bu Dami ke para penonton ini, teman-teman ini semua, apa yang dilakukan kalau dia ketahuan atau dia merasa dia sedang kena COVID, biar supaya tegar seperti Bu Dami? Apa yang harus dilakukan? Bahagia. Cuman bahagia kuncinya. Bukan lagi sakit, cuman bahagia. Susah, makanya itu adalah hal yang susah dilakukan. Jadi setelah aku pikir-pikir, wajar sih orang banyak meninggal. Karena gini, Bapak misalkan Bapak nih lagi flu. Iya. Flu. Apa yang Bapak rasakan? Ya sakit. Enggak, di bagian mananya? Flu hanya di hidung. Hidung. Terus setelah itu batuk. Udah, cukup di situ kan, Pak? COVID nggak seperti itu. Jadi yang teman-teman harus tahu, COVID itu adalah menyerang setiap hari dengan cara yang berbeda. Jadi wajar orang stres. Hari ini bisa dia kepala aja, kepala sakit. Besok dia bisa mencret-mencret. Besoknya lagi sesak napas. Itu berlanjut. Jadi sebenarnya COVID itu dia menularkan sejak hari bergejala sampai 8 hari ke depan, itulah fase penularannya ke orang-orang. Lewat dari 8 hari dia tidak menularkan lagi. Udah berdiam diri. Iya, makanya pasien 10 hari kan dipulangkan dari rumah sakit karena dia tidak berpotensi menularkan. Jadi dia itu menularkan hari pertama sampai ke 8 sejak dia bergejala. Jadi sarannya tadi bahagia. Saranku bahagia. Sesudah itu kita harus tahu, ini mau isoman ya Pak ya, untuk isoman ya, harus tahu jenis-jenis obat apa. Misalkan kita obatin sesuai gejala. Kalau batuk pakai obat batuk, kalau pilek tambahkan obat pilek, kalau memang tulang-tulangnya nyeri tambahkan paracetamol gitu. Nah kalau memang sakit kepalanya hebat, kalau kayak aku ya, awal-awal itu aku 2 biji loh
2 butir paracetamolnya di drop gitu. Sesudah itu berpikir positif, rajin dengar musik yang menenangkan, begitu, sholawat untuk yang muslim, lagu rohani untuk yang Kristen. Dan mungkin tambahan, jangan terlalu lihat di media hal-hal yang menakutkan. Saya setuju Pak, saya setuju sekali. Jadi yang membuat orang itu meninggal adalah memang itu berpotensi sekali, sangat mendukung. Kenapa? Kita COVID nih Pak, udah pakai ini nih saturasi. Kita lihat lagi berita, setiap buka berita tuh yang keluar apa? Kuburan. Iya, orang mati karena COVID. Kuburan, alat untuk itu, alat beku, kuburan berjajar. Terasa nggak ke diri Bapak ketakutannya? Tambah jadi sakit itu. Kepanikan. Panik. Makanya itu jangan panik dan jangan lihat media-media sosial yang mengakibatkan kita ngedrop gitu. Sama gini juga. Kenapa media itu sangat berperan penting buat kesehatan dan kehidupan kita. Kalau batuk atau pusing lah, nggak usah pusing. Kalau kita di kampung yang nggak ada media sosial, nggak ada handphone Android, pusing kita udah minum obat. Tapi sekarang tidak. Kalau kita pusing, kita searching. Ya. Ciri-ciri apa namanya kanker. Ya. Padahal tidak kanker. Berlebihan ya Pak. Iya kan? Tidak kanker karena kan ciri-ciri kanker denyut-denyut. Ya. Ini terjadi sesering mungkin. Yang mungkin mengakibatkan sebenarnya kita tidak ada kanker, kita kepikiran terus jadi muncul. Ya, makanya dibilang bijaklah dalam bersosmed. Kadang-kadang gini Pak, sama seperti ini. Aku kasih analoginya gini. Seandainya kita lagi ngiris bawang, ngiris bawang nih. Terus waktu kita ngiris bawang ternyata kita luka tangannya. Dan Bapak nggak sadar nih luka. Terasa sakit nggak? Belum ya? Belum. Nah, sesudah itu Bapak lihat, ternyata Bapak lihat tuh ada keluar darah tuh. Terasa sakit nggak? Baru terasa. Nah itu dia. Jadi COVID itu jangan terlalu dirasakan. Karena misalkan kita pikir, aduh badanku sakit kali nih, tuh masuk ke pikiran mempengaruhi. Gitu. Nah, jadi itu dia positive thinking. Jadi istilahnya bukan kita, setiap orang yang sakit itu maunya orang-orang yang sekitar juga mendukung. Jangan menghakimi. Ini batuk kok, ini TBC kok, ini rupanya cuma batuk biasa. Terus dia sesudah itu saat saya di rumah sakit, tidak ada obat untuk penanganan si COVID itu. Tidak. Tetapi yang diberikan adalah obat untuk meredakan setiap gejala yang muncul. Jadi tanya, ibu gimana kondisinya, sesak? Obat sesak. Ibu gimana kondisinya, demam, paracetamol gitu. Jadi nggak ada obat yang pasti. Khusus. Malah dokter selalu bilang gini, ibu udah telepon orang terdekat. Wow, untuk apa? Mau siap-siap gitu. Bener, gini, bukan. Tapi itu betul. Kalau kita telepon orang terdekat, secara otomatis kita bercerita, kita tertawa, imun naik, Pak. Berarti saya mikirnya, berarti nggak ada obat untuk ini, kecuali memang bahagia. Jadi ya udah, saya kalau udah ini saya telepon. Saya nggak pernah bilang sama anak-anak saya kena COVID. Oh, tidak pernah? Enggak. Saya cuma bilang, Mami hasilnya positif, tapi bukan PCR-nya Kak, gitu kan. Mereka taunya PCR positif kan. Kalau swab antigen kan bisa negatif, walaupun hasilnya positif bisa PCR-nya negatif gitu kan. Cuman karena kamu tahu kan, Mami kan ada sakit kan, Mami ada sakit emah, Mami ada hipertensi, jadi Mami diminta di rumah sakit dulu, mau dilihat-lihat sama dokter kondisi kesehatannya. Boleh Mam. Mereka nggak meminta dikunjungi? Mereka mau berkunjung, cuman saya bilang ruangannya ini tidak memperbolehkan untuk datang nak, gitu. Karena kan sekarang COVID nih, nanti kamu ke rumah sakit kamu tertular dong, gitu. Hari ke-5, ke-6 sesudah saya membaik, saya baru cerita. Mami COVID. Karena takutnya juga anak-anak kalau tahu kita COVID,
Imunnya turun. media sosial juga kan. Awalnya saya mau swab anak-anak, mau swab, cuman satu malam di rumah sakit mikir, kalau nanti ku swab ternyata hasil mereka positif, pasti anak-anakku down di rumah, gitu. Aku percaya mereka punya imun yang kuat, karena selama ini pandemi juga mereka ku jaga, gitu. Nah, jadi aku bilang mereka nggak usah di swab, biar aja berapa hari ke depan apakah ada ini, ternyata Oke. puji Tuhan baik. Berarti tadi kuncinya ketika kita COVID, paling utama bukan obat tapi bahagia. Iya. Berpikir positif ya. Jadi obat-obat itu penyerta lah. Penyerta yang pendukung. di saat muncul gejala. Oke. Jadi saran tadi bahagia ya. Bahagia. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa 5M. Ya, betul. Jangan lupa 5M. Jadi Bu Dami udah berapa kali vaksin? Saya baru 1 kali vaksin. Dan saya terpapar itu 10 hari setelah saya divaksin pertama. Bahkan pertama kali vaksin dikira udah bangga, udah gak kena vaksin lagi ya. Jadi teman sekitar itu udah sembuh. Sudah sembuh. Cuman harus kalau teman-teman itu harus tahu bahwa setelah kita sembuh COVID ada lagi Pak fasenya menyakitkan, namanya long COVID. Dan saya ngalamin itu. Apa long COVID? Long COVID itu adalah gejala-gejala yang muncul seperti saat kita COVID kemarin. Saya sesak. Cuman saya sesak, saya batuk, saya hidungnya tersumbat, dan sampai sekarang saya masih anosmia, penciuman saya masih samar, udah sebulan lebih kan. Dan itu, cuman jangan panik, karena kalau kita panik daya tahan tubuh turun. Kena jadi betul-betul COVID lagi. Padahal bukan itu kan? Enggak, dia enggak COVID tapi gejalanya seperti. Long COVID itu menyakitkan loh Pak. Lebih menyakitkan ya? Karena kan kita agak stres ya. Gini, COVID itu nggak boleh stres. Saya terasa hari pertama saya kerja di tanggal 19 ada sedikit masalah, langsung tok kena kepikiran. Tengah malamnya saya sesak napas. Berarti itu long COVID itu ya? Jadi istilah gue, makanya aku bilang lebih parah. Kalau kita betul-betul terinfeksi COVID, ya udah ya, tahu kita isolasi. Ini kan dari sembuh. Jadi seperti tadi long COVID. Jadi kita merasa istilahnya udah tidak COVID lagi, tapi efeknya tiba-tiba muncul. Iya. Semua penyakit itu datang. Gitu. Makanya orang COVID itu jangan dikasih banyak pikiran gitu, jangan dikasih beban mikir terlalu. Dan saya pelupa loh Pak. Sampai sekarang. Lupa nggak nama gue? Tahu Bapak. Saya tahu, cuman gini, saya gagal fokus, saya nggak bisa fokus dengan baik. Sesudah itu saya pelupa. Dan itu memang long COVID itu setelah kita sembuh itu memang sekitar 2-8 bulan masih akan lama kali. Iya, kan makanya saya bilang ini kan penyakit yang berhubungan dengan imunitas. Jadi ada orang sembuhnya di 2 bulan, ada 4 bulan, ada yang 8 bulan, tergantung masing-masing orang. Yang kesembuhan itu yang nggak kita akan merasakan gejalanya itu 8 bulan lah. Iya. 8 bulan. Tapi ada yang lebih cepat. Ada yang lebih cepat. Saya ini sampai sekarang anosmia, penciuman masih samar. Dan setelah itu juga nanti kita harus olahraga, tetap rajin olahraga. Kan saya ini pulang itu dalam kondisi paru-paru saya putih loh Pak. Iya. Masih putih. Saya lihat hasil ronsen. Sekarang sudah membaik ya, masih yang kemarin kan putih, lumayan putihnya pekat ya. Sekarang udah samar. Cuman itulah tadi saya bilang hati yang gembira adalah obat. Malahan Sigres, orang puskesmas bilang apa? Kak, biasanya pasien kalau kondisinya paru-parunya putih seperti kakak, mereka udah pakai alat bantu nafas, udah pakai ventilator loh Kak. Karena dirimu juga tetap semangat kan, itu yang membuat, karena semangat itu yang bikin kita sembuh. Yang lain kan ketika dia kena panik, jadi yang nggak ada asam lambungnya pun jadi ada. Karena panik kan gitu. Yang panik otomatis pengeluaran asam lambung makin banyak dong. Asam uratnya pun keluar. Berarti kuncinya. Pokoknya asam hidup. Iya, berarti kuncinya jangan panik. Iya benar. Tetap jaga kesehatan. Ya Bu Dami juga janganlah sampai 3 kali adem deh. Oh Tuhan, cukup lah. Benar. COVID itu ada dan itu menyakitkan. Dulu pernah percaya nggak ada COVID?
dulu percaya ada COVID gitu, tapi saya nggak nyangka kalau Sepele gitu ya? kalau varian Delta itu sakit itu gitu. Itu sakit banget, sumpah. Sakit sekali. Jangan jadi Dan adem memang dari semua sakit yang saya alamin itu sakit yang paling menyakitkan. Beneran Pak. karena sesak napas itu ya. Tulang-tulang dihantam semuanya, semua badan gitu loh, semua organ reproduksi kita, semua organ tubuh kita gitu. Siku-siku ini ya, semua siku-siku yang kena ya. Semua pokoknya semua gitu. Nah, semua persendian. Makanya ada artikel di salah satu itu, dia ahli virus dari mana, Amerika ya, dia mengatakan jangan panik dengan COVID. Kita itu akan hidup berdampingan dengan COVID. COVID itu hanya perlu melatih imun kita sendiri. Semakin kita sering beraktivitas, anak-anak jangan dibiarkan terlalu sering di rumah. Karena kalau dia di rumah terus, gimana kita melatih imunnya? Imun itu dilatih. Cuman secara khusus kalau ke aku ya Pak, saat aku terkena COVID itu, di situ terjadi seleksi bahwa sahabat itu ada yang tulus, ada yang modus. Biasa kita kalau saat kita jatuh Pak, saat kita di bawah, saat kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, terlihat mana sahabat tulus, mana yang enggak. Dan saya bersyukur waktu saya kena COVID, saya bisa melihat ketulusan sahabat-sahabat saya. Berapa persen? 0, Enggak sih, 50-50 lah. Tapi ada orang yang benar-benar dekat jadi menjauh. Ada yang benar-benar orang yang benar-benar care, nggak peduli. Tapi memang ada yang benar-benar care dari awal, itu memang sahabat saya semuanya. Ada beberapa orang ya. Sampai saya sembuh, mereka tetap ada sama saya. Dan juga tolong bagi orang-orang di luar sana, COVID itu bukan aib. Kena aib, betul. Jadi jangan jauhi pasien COVID, karena ketika Anda berani mengatakan bahwa dia itu aib gitu, otomatis kena ke mentalnya. Terus pikirannya ambiar dong Pak, dia nggak bisa bahagia, makin parah dong dia. Iya. Jadi COVID itu bukan aib. Jadi teman-teman semua, jika ada keluarga kita, teman kita, saudara kita yang kena COVID, itu bukan aib. Jangan dikucilkan. Iya benar. Ya, Bu Dami ya? Iya benar. Jangan dikucilkan, tapi diberi motivasi. Iya. Dan juga Pak, waktu saya sakit itu, dan banyak banget teman-teman yang mengirimkan makanan. Oh ya, aku mau say thanks dong buat teman-teman aku semuanya yang mengirimkan makanan. Sampai makanan tuh nggak termakan, karena kan saya nggak bisa makan Pak. Kan Iya, ini luka. Jadi saya kalau masuk makanan kayak nasi atau apa, ini makin perih. Jadi selama 1 hari sampai 10 hari saya cuma minum susu sereal. Makanya saya sampai berat badannya turun drastis memang. Berarti bagus juga untuk dietnya. Oh, tapi jangan dengan cara COVID Pak, itu nyiksa. Banyak yang bilang gitu, Kak, enak dong kena COVID Kak, berat badan turun. Aku mikir, mending aku disuruh olahraga, lari gitu di treadmill sampai 7-8 kilo daripada harus kena COVID. Itu betul loh Pak. Tadi hasilnya sama-sama turun kan? Iya kan? Ya tapi itu menyakitkan COVID. Iya beneran loh, sakit banget. Jadi memang kalau varian Delta itu dia bikin kita nggak selera makan. Sampai sekarang selera makan saya masih kacau gitu. Oke. Ya, intinya Bu Dami tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, ya kan? Jangan sampai kena alumni ketiga kali lagi. Amin. Ya, jangan sampai. Karena masih banyak yang mencintaimu, menyayangimu, ya keluarga terdekat dan anak-anak membutuhkan. Karena mungkin gelombang pertama Tuhan kasih kesempatan kita lulus. Gelombang pertama nggak gitu menyakitkan. Gelombang kedua kita lulus juga, takut ya Tuhan udah memberikan kesembuhan, malah kita yang semakin ceroboh. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga pola makan, tetap rajin olahraga. Oke, ada lagi mau ditambahkan untuk teman-teman Bu Dami? Untuk teman-teman dimanapun berada, tetap patuhi prokes, tetap 5M, dan ingat
jangan pernah menjadikan orang-orang pasien COVID itu sebagai aib, tapi dibantulah mereka untuk melewati fase-fase sulit mereka. Siap. Aja. Makasih Bu Nabe telah berkunjung di podcast di Kamel. Karirnya semakin sukses. Amin. Oke, terima kasih untuk kunjungannya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih.